Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yohani dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Suskaryau. Adapun NIM saya 117919202 750. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen penyelenggaraan yang ada di lembaga PAUD selama COVID-19. Tapi sebelum saya menjelaskan analisis tersebut, saya akan menjelaskan apa itu manajemen penyelenggaraan dalam suatu lembaga PAUD. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengelola, mengatur, mengarahkan, mengendalikan. Maksudnya itu mengarahkan ke berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun istilah manajemen dalam Al-Quran, yaitu di dalam bahasa Arabnya itu yudabbiru, yang artinya mengelola, mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan. Mengapa begitu pentingnya manajemen penyelenggaraan dalam suatu lembaga atau lembaga PAUD? Karena dengan adanya manajemen penyelenggaraan tersebut, sekolah itu akan terarahkan dari pembiayaannya, sarana prasarananya. Adapun 4 fungsi dalam manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, di sini fungsi perencanaan yaitu visi dan misi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Dan yang keempat adalah fungsi pengawasan pada suatu program PAUD atau lembaga PAUD. Adapun penyelenggaraan dalam lembaga TK yang secara umum yaitu yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan ini semua 6 aspek perkembangan anak yang mencakup ada perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik anak, fisik motorik anak, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa anak, dan perkembangan terhadap seni pada anak. Dan yang kedua adalah standar isi. Nah, standar isi ini mencakup program-program yang ada di sekolahan atau program di TK tersebut, yaitu program misalnya program semester. Nah, program semester ini harus mencakup 6 aspek perkembangan anak. Begitu pula dengan program harian, program mingguan. Program-program itu harus mencakup 6 aspek perkembangan pada anak tersebut. Dan yang ketiga adalah standar proses. Standar proses ini yaitu proses tentang program semester yang telah kita buat. Begitu pula dengan proses tentang program harian yang kita buat dan program mingguan yang kita buat. Dan yang keempat adalah standar penilaian. Standar penilaian ini yaitu hasil dari program semester atau program harian yang kita buat atau selama pembelajaran pada anak usia dini tersebut. Nah, program ini tekniknya ada portofolio, catatan anekdot, dan dokumentasi. Dan yang kelima adalah standar sarana prasarana. Nah, standar sarana prasarana ini mencakup misalnya permainan anak dan alat-alat yang dibutuhkan dalam lembaga PAUD yang lainnya. Dan yang keenam adalah standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini apa saja yang harus diolah, apa saja yang harus dimajukan dalam suatu lembaga PAUD itu atau dalam PAUD tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan. Misalnya standarnya harus S1.
Dan yang selanjutnya yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini biaya atau pengeluaran yang sesuai atau yang optimal dalam suatu lembaga PAUD tersebut. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang manajemen penyelenggaraan RA atau TK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen penyelenggaraan TK atau RA selama pandemi atau COVID-19. Nah, nama TK yang saya analisis adalah TK Harapan Bangsa. Dan setelah saya wawancarai terhadap salah satu guru yang mengajar di situ, bahwasannya selama COVID-19 ini anak tetap belajar, akan tetapi belajarnya sedikit berbeda, yaitu belajar di rumah. Nah, dengan belajar di rumah, anak diberikan permainan edukatif oleh guru. Guru merancang permainan tersebut, kemudian permainan tersebut diberikan anak lalu dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tua. Nah, sebelum mengerjakan permainan tersebut, guru menjelaskan cara bermain tentang permainan tersebut terhadap orang tua. Nah, setelah dijelaskan kepada orang tua menjelaskan kepada anaknya, dan orang tua tersebut juga harus mengawasi pembelajaran anak tersebut atau selama anak itu bermain atau mengerjakan APE yang diberikan guru terhadap anak tersebut. Jadi, antara pihak guru dengan pihak orang tua saling bekerjasama satu sama lain untuk mengembangkan atau untuk agar anak tidak selama COVID-19 ini tetap belajar. Dengan memberikan alat permainan edukatif tersebut selama di rumah, dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak. Dan selain guru memberikan alat permainan edukatif tersebut, guru juga meminta kepada anak untuk menghafalkan surah-surah pendek. Nah, setelah surah-surah pendek itu dihafal, anak diminta untuk bervideo tentang setoran surah pendek tersebut. Dengan begitu, dapat mengembangkan nilai agama dan moral terhadap anak. Dan selain nilai agama dan moral yang dikembangkan, adapun guru meminta untuk membuat video senam terhadap anak. Dengan begitu dapat mengembangkan fisik motorik pada anak. Kemudian video tersebut dikirim kepada guru setelah selesai videonya. Dan setelah saya bertanya atau setelah saya wawancarai terhadap salah satu guru, apa saja hambatan selama COVID-19 ini, yaitu hambatannya pemberian atau pembelajarannya kurang efektif. Akan tetapi, walaupun kurang efektif, setidaknya anak dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan tersebut perlahan atau sedikit demi sedikit. Selain itu juga guru lebih ekstra atau lebih maksimal lagi dalam merancang atau membuat program-program yang terbaru agar anak tidak bosan. Adapun hambatan yang selanjutnya yaitu antara pengawasan guru dengan pengawasan orang tua jelaslah sangat berbeda. Mungkin pengawasan guru lebih fokus atau lebih efektif daripada orang tua. Mungkin kalau di rumah orang tua hanya mengawasinya sekedar mengawasi saja, tidak terlalu fokus atau tidak terlalu seperti yang selama guru mengajar di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu hambatannya yaitu antara pihak, ada beberapa orang tua kurang kerjasamanya antara pihak guru dengan orang tua. Dikarenakan orang tua sibuk, jadi orang tua tersebut tidak
dapat mengawasi anak selama pembelajaran tersebut. Jadi, dari analisis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya selama COVID-19 ini, guru di TK Harapan Bangsa tetap memberikan tugas berupa APE dan memberikan tugas untuk menghafal surah-surah pendek dan memberikan tugas untuk senam pada anak. Nah, dengan tugas-tugas tersebut secara otomatis dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Ya, walaupun tidak efektif seperti hal biasa guru mengajar di sekolah. Jadi, manajemen penyelenggaraan terhadap TK tersebut tetap berjalan. Akan tetapi, manajemen penyelenggaraannya ini sedikit berubah atau berbeda karena mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Nah, sekian penjelasan dari analisis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.